Di laga kedua Piala ASEAN U19, Indonesia akan melakukan rotasi pemain demi mencari komposisi terbaik. Armada Indra Syafri patut waspada karena Kamboja berusaha bangkit setelah takluk di laga perdana di tangan Timor Leste. Timnas Indonesia U19 menggelar latihan di lapangan Tor Surabaya jelang bentrok kontra Kamboja di laga kedua grup A Piala ASEAN U19. Jajaran pelatih fokus memberikan materi, taktik, dan mematangkan strategi jelang laga Sabtu malam. Sang pelatih Indra Syafri mengatakan timnya akan melakukan rotasi pemain. Selain bagian dari taktik, rotasi ini dilakukan untuk mencari susunan komposisi terbaik. Siapan terakhir untuk cari memastikan siapa 11 terbaik besok. Sebab prinsip kita perlu rotasi ya. Tetapi kita juga butuh mencari the dream team kita. Posisi terbaik itu kayak apa sih gitu. Di sisi seberang, Kamboja menggelar latihan di lapangan Sher Rungkut Jumat malam. Kamboja berlatih untuk mengantisipasi serangan cepat Garuda Muda yang terbukti tajam dengan menghancurkan Filipina 6-0 di laga perdana grup A. Pelatih timnas Kamboja U19 Pea Sop Heak Tra mengaku Indonesia merupakan tim kuat dan salah satu kandidat juara. Dalam laga nanti, timnas Kamboja akan berusaha bertahan dan melakukan serangan balik cepat. Everyone know about the under-19 Indonesia. We know they are a strong team. Maybe the favorite in the tournament and also the host. And they play like very disciplined and follow the strategy. We try to deal with the strong points. Try to maybe we don't have chance a lot to attack. That's why we thinking about how to protect the goal and try to take a few time for counter. Duel ini akan digelar di Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Siapa akan meraih jaya, kita nantikan saja. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Bergeser ke Piala AFF U19 2024 penyisian grup C, Malaysia pesta gol di laga perdana. Tak tanggung-tanggung, Harimau Muda menggilas Brunei 11 gol tanpa balas. Harimau Muda Malaya bersiap. Bermain di Stadion Gelora 10 November, Malaysia tampil percaya diri saat jumpa Brunei. Gol pembuka Malaysia dicetak Pavitran Gunalan. Tak butuh waktu lama bagi Malaysia menambah pundi-pundi golnya. Abid Safaraj mencetak 2 gol di menit 14 dan menit 16. Unggul 3 gol membuat Malaysia semakin menekan Brunei. Pemain nomor punggung 2. 3 gol tambahan tercipta di paruh pertama. Masing-masing dari Danis Hakimi di menit 25, Haikal di menit 42, dan Bres Pavitran Gunalan 1 menit kemudian. Selepas dari kamar ganti, dominasi Malaysia semakin kuat. Brunei kembali menjadi lumbung gol Harimau Muda. Tak tanggung-tanggung, 5 gol dicetak dari Izzat di menit 53, Amir menit 67, Jamirul menit 75, Abid di menit 81, dan Syafizan 2 menit kemudian. Skor 11-0 untuk kemenangan Malaysia atas Brunei. Dan kali ini adalah pemain nomor punggung 5 yang menciptakan golnya di